Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya pembelajaran tematiknya. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran keempat di subtema 1 pada tema 7 ya. Anak-anak silakan disiapkan buku temanya dan dibuka halaman 27. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, di halaman 27 pada pembelajaran keempat ini ada kegiatan ayo mengamati. Nah, anak-anak amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Ada harimau, kemudian ada pohon pisang dan juga ada manusia. Nah, anak-anak, jika kita amati atau perhatikan baik-baik ketiga benda hidup ini atau makhluk hidup ini memiliki perubahan ya anak-anak dari mulai yang manusia dari mulai bayi, kemudian bayi merangkak ya, kemudian balita dan sampai ke anak-anak. Kemudian untuk harimau juga sama, dari pertama harimaunya bayi, kemudian harimau anak-anak dan harimau dewasa. Begitupun untuk tumbuhan atau pohon pisang ini. Pertama mulai keluar tunasnya, kemudian semakin tinggi lagi tunasnya itu menjadi pohon, kemudian pohonnya pun semakin besar dan muncul banyak sekali daun. Nah, jadi anak-anak, perubahan-perubahan yang terjadi pada benda-benda atau makhluk hidup ini merupakan salah satu ciri bahwa benda hidup itu dapat tumbuh besar. Jadi, benda hidup itu dapat bertambah beratnya dan juga dapat bertambah tingginya. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang ya, anak-anak. Ketika bayi, kita mungkin tingginya hanya sekitar 30 cm misalnya, tingginya hanya 30 cm. Sekarang kalian tingginya sudah berapa? Mungkin ada yang sudah 100 cm atau 1 meter, kemudian ada yang 120 dan lain sebagainya. Jadi, nah, anak-anak maupun manusia, maupun hewan, maupun pohon, semakin lama akan bertambah tinggi dan juga beratnya. Nah, itu pertambahan berat dan tinggi itu merupakan salah satu ciri benda hidup atau makhluk hidup ya anak-anak, yang membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Nah, anak-anak, hewan dan tumbuhan juga sama, dapat bertambah tinggi. Nah, kalau misalkan sekali lagi benda tak hidup itu tidak dapat bertumbuh besar, apalagi bertumbuh tinggi ya, anak-anak. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda ya, anak. Nah, walaupun benda-benda tersebut dapat bertambah besar dan tinggi, tentunya setiap benda bertambah ukurannya berbeda-beda. Seperti di sini ada Siti dan Dayu yang membandingkan panjang penggarisnya. Nah, hasilnya penggaris Siti itu lebih panjang dari penggaris Dayu. Begitupun dengan Udin dan Edo yang sedang membandingkan ukuran panjang pensilnya. Panjang pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Nah, anak-anak, apakah kalian memiliki benda-benda yang bendanya berbeda ukurannya? Nah, silahkan kalian bisa membandingkan sendiri ya anak-anak. Misalnya, kalian memiliki pensil warna yang berwarna kuning, apakah yang berwarna kuning lebih tinggi atau lebih panjang dari warna lainnya? Nah, kalian bisa membedakan pensil warna tersebut atau benda-benda lainnya ya anak-anak di rumah.
Nah, sekarang di halaman 28 sampai halaman 29 ini ada kegiatan ayo berlatih. Nah, sekarang coba kalian buatlah suatu kalimat yang membedakan antara dua benda yang diukur oleh anak-anak yang ada di halaman 28 dan 29 ini. Seperti ada Siti dan Lani yang sedang mengukur tinggi bunga mawar. Nah, kira-kira bunga mawar siapa yang lebih panjang atau yang lebih tinggi? Misalkan bunga mawar Siti lebih titik-titik lebih titik-titik dari bunga mawar Lani. Seperti itu ya anak-anak. Nah, titik-titiknya itu apa? Apakah bunga mawar Siti itu lebih panjang atau lebih pendek? Silahkan kalian tentukan dan buatlah kalimatnya. Kemudian di sini ada Udin dan Meni yang sedang mengukur panjang mobil-mobilannya. Nah, silahkan kalian perhatikan baik-baik mobil-mobilan siapa yang lebih panjang. Kemudian dibuat kalimat. Nah, selanjutnya ada dua anak perempuan, kita namai saja ya, ini Dayu dan Lani. Nah, misalkan yang memakai bando itu Dayu, yang dikuncir itu Lani. Nah, kalian perhatikan baik-baik mereka itu siapa yang lebih tinggi. Nah, buatlah kalimatnya sambil dipandu oleh orang tua ya, anak-anak. Kemudian gambar terakhir ada Edo yang sedang berlari atau mungkin lomba lari dengan Udin. Nah, siapa yang lebih cepat berlarinya? Apakah Edo atau Udin? Silakan kalian buat kalimatnya ya anak-anak sambil dipandu oleh orang tua. Dan belajarlah menulis dengan rapi ya anak-anak. Ketika nama orang depannya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian setiap kalimat, awal kalimat dimulai dengan huruf besar. Ya, awal kalimat, nama orang, awalannya menggunakan huruf besar dan jangan lupa dikasih jarak ya anak-anak menulisnya. Selanjutnya, ayo mencoba. Nah, di halaman 29 ini kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada anak-anak yang sedang membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Nah, kalian coba praktekkan di rumah ya, anak-anak. Kalian bisa mempraktekannya dengan adik, dengan teman, atau dengan saudara kalian, atau dengan siapa saja. Dengan teman juga bisa. Pertama-tama kita harus menyiapkan garis start atau garis mulai. Nah, di sini karena kita akan membandingkan panjang langkah kalian dengan teman atau adik kalian yang dipraktekkan di rumah. Yang pertama, siapkan garis start atau garis mulai. Kalian bisa membuatnya menggunakan kapur atau dengan menggunakan benda yang menandakan bahwa itu adalah garis start. Misalnya tali atau apa. Kemudian berdirilah tepat di garis startnya. Kemudian setelah itu ketika kalian ada yang memberikan aba-aba mulailah berjalan sampai hitungan 8. Nah, kalian misalnya dengan teman berjalan sampai hitungan 8. Misalkan dihitung langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah melangkah sampai angka 8 atau sampai hitungan 8, stop dan silahkan tandai. Nah, misalnya kalian sampai misalkan panjangnya sampai segitu nih, sampai kalian berhenti dikasih garis ditandai, itu adalah garis berhenti kalian. Kemudian teman kalian atau adik kalian berhentinya sampai di mana, dikasih garis. Dan bandingkan langkah kaki siapa yang lebih panjang ketika berjalan, apakah langkah kaki kalian atau langkah teman atau adik kalian. Nah, di situ dapat terlihat perbedaannya. Ketika sama-sama berjalan dimulai di garis awal yang sama, kemudian apakah berhentinya pun akan sama, langkah kakinya atau posisinya apakah berbeda? Jika sama, berarti langkah kaki kalian dan teman atau saudara kalian yang sedang melakukan praktek ini sama, berarti langkah kakinya sama. Ketika berbeda, berarti langkah kaki siapa lebih panjang atau lebih pendek ketika berjalan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kegiatan ini juga bisa diukur dengan kegiatan berlari. Sama ya, misalnya ketika berlari
dimulai dari garis awal yang sama, kemudian berlari sampai hitungan 15 misalnya. Nah, siapakah yang ketika menghitung sampai nanti ketika selesai berlari dan sampai hitungan 15, siapakah posisinya yang lebih jauh? Nah, berarti itu yang langkah kakinya lebih panjang atau berlarinya lebih cepat. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, di sini ketika kalian berlari misalnya sama teman kalian, tuliskan siapakah yang melangkah paling panjang. Karena misalkan dilihat dari hasil posisinya apakah lebih panjang atau lebih pendek. Kemudian mengapa ia dapat melakukan hal tersebut? Kira-kira mengapa ya ketika ketika kita berlari kemudian kita posisinya lebih jauh dari teman kita, kenapa? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa saja dari langkah kakinya yang panjang atau kecepatan berlarinya yang cepat. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, anak-anak, perbedaan panjang pendek suatu hal juga dapat terdapat pada bunyi ya. Bunyi itu ada panjang dan pendek. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat lagu Topi Saya Bundar? Nah, di halaman 31 ini ada teks lagu Topi Saya Bundar. Nah, kalian perhatikan baik-baik ada garis-garis pendek dan garis panjang. Nah, anak-anak, garis pendek itu menandakan bahwa bunyinya itu pendek. Ketika kita bernyanyi tepat di kata yang bergaris pendek, berarti nadanya bunyinya itu pendek, seperti topi saya bundar. Nah, ketika darnya, karena itu garisnya panjang, garis hijaunya panjang, maka darnya menjadi panjang. Tidak seperti yang topi saya bun. Nah, kalau topi saya bundar, nah darnya panjang karena bunyinya panjang. Bundar topi saya, nah ya-nya juga panjang. Kalau tidak bundar, kembali darnya panjang, yang lainnya pendek. Bukan topi saya. Nah, seperti itu ya anak-anak cara menyanyinya. Jadi ketika kalian bernyanyi harus terdapat panjang pendeknya supaya lagu yang dinyanyikan terdengar enak dengar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, syair dengan tanda pendek atau garis hijau pendek bisa diganti dengan kata tak. Seperti itu perbedaannya. Ketika garisnya panjang atau garis hijaunya panjang, diganti menjadi kata tak. Nah, seperti itu perbedaannya. Ketika ada kata tak, garisnya pendek hanya diucapkan tak atau dinyanyikan tak saja. Ketika panjang, taknya menjadi tak. Seperti itu. Seperti bundar, saya. Seperti itu. Nah, jadi sudah paham ya anak-anak perbedaan menyanyikan sebuah lagu itu terdapat tanda panjang pendeknya sama seperti kita melakukan pengukuran lainnya. Nah, tugasnya sekarang yang terakhir adalah apakah kalian bisa membedakan panjang pendek suatu bunyi benda pada lagu yang lainnya? Misalkan ada lagu Burung Kakak Tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nah, atau lagu lainnya misalkan yang naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali, atau lagu lainnya misalkan kalian tahu lagu apa yang terdapat bunyi panjang pendeknya. Silahkan kalian tuliskan ya judul lagunya di sini. Kalian bisa mencarinya lagu-lagu di YouTube atau di apa saja sambil dipandu oleh orang tua kalian dan dituliskan judul lagunya pada kotak yang ada di halaman 32 ini. Nah, mungkin cukup sekian ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah apa yang saya jelaskan dan kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Tetap semangat ya belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Mohon maaf ya anak-anak apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam setiap penyampaian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.